Halo teman-teman, selamat malam. Sampai jumpa kembali di acara Investor Kripto bersama saya, Dedi. Investor Kripto, kita tidak buka grup premium, kita tidak buka paket investasi, semua itu adalah penipuan. Kali ini saya sendiri dulu, tapi nanti mungkin Alvin bakal join di tengah-tengah, soalnya masih ada urusan pekerjaan gitu. Nah, kali ini kita akan membahas sedikit berbeda nih. Kita sebagai investor harus menguasai dasar-dasar technical analysis lah, gitu. Selain fundamental ya, yang akan membawakan materi tentang dasar-dasar technical analysis ini tiada lain tiada bukan adalah admin dari Investor Kripto juga, yaitu Bang Edo Primajaya. Apa kabar Bang Edo nih? Selamat malam teman-teman, selamat malam kali ini. Kita semangat ya, dalam keadaan apapun harus semangat. Semangat dong. Walaupun ini lagi si harga lagi pada turun ya. Iya, betul. Tapi ya, ini waktunya yang bagus sekali untuk kita untuk masuk sebenarnya. Ya, betul. Lagi haid pasarnya. Ya, gitu. Ya, walaupun harga lagi turun, kayaknya beberapa bulan ini udah mulai rada turun, tapi kita harus tetap semangat lah ya. Soalnya di sini kita bukan short term kan, kita itu investor kripto yang bakal long term lah. Kita mau menghadapi bear market, bull market, kita hadapin semuanya. Pokoknya kita di sini tidak hanya ketika ngepam doang gitu. Kita walaupun harga lagi turun, kita harus tetap semangat belajar gitu untuk menjadi seorang investor kripto yang lebih jago lagi gitu. Oke. Pasar kalau lagi haid berarti masih subur, Bang. Oke. Sekarang mungkin kita kasih panggung ke Bang Edo dulu ya. Yang lain mungkin bakal gua mute dulu ya, teman-teman ya. Buat Bang Edo ngasih presentasi aja. Silakan Bang Edo. Oke, selamat malam teman-teman. Terima kasih ya semuanya kehadirannya di sini. Saya tegasin dulu di sini, saya bukan mentor, tapi saya ya cukup paham lah mengenai teknikal, dan tujuan dengan penjelasan sedikit teknikal ini saya berharap sekali teman-teman dalam keadaan situasi market yang mungkin sedang merah ataupun market yang sedang tidak pasti, teman-teman tidak gampang panik, mudah dipengaruhi atau kayak gimana, karena ini adalah posisi kita beda dengan posisi trader. Kita di sini adalah seorang investor, dan seorang investor itu setidaknya selain paham mengenai produk yang dia punya, dia juga harus paham sedikit lah mengenai teknikal. Nah, di sini untuk yang hari ini saya mau bahas sedikit mengenai teknikal dengan cara membaca candle. Sebenarnya ini teknik yang paling sangat mudah ya, yang untuk teman-teman bisa ikutin. Mudah-mudahan dari penjelasan singkat ini teman-teman bisa sedikit paham, tidak mudah panik, dan teman-teman nanti boleh yang tidak mengerti ditanyakan. Dan ini juga kita akan lanjut juga dengan studi case, langsung ke chartnya gitu, bagaimana menganalisa market dengan candle. Oke, saya mulai ya. Sebentar Bang Edo. Mengenai candlestick, ya Kang Deddy. Kalau misalkan ada yang mau nanya langsung aja apa gimana Bang? Mungkin ini karena penjelasannya saya mungkin nggak panjang ya Kang Deddy ya, mungkin disimpan dulu aja di itu dulu, nanti di pas bagian akhir mungkin ada yang bertanya, boleh sekalian. Mungkin paling enak tuh nanyanya pas lagi studi case ya, jadi mestinya studi case kita lihat masuk ke pasar market teknikalnya itu ya, mungkin ya. Oke, lanjut. Oke, saya mulai ya. Nah, oke, dari candle ini sebenarnya saya bahas dulu dari sejarahnya.
sebenarnya tuh candlestick itu dimulai pada sudah waktu yang lama banget ya, tahu abad 16 lah, tahu tepatnya tahun 1710, ketika waktu itu terjadi market yang mungkin yang tidak pasti, di mana pada saat itu market ini di negara Jepang ya, waktu itu masih menggunakan sistem barter. Nah, barang yang dianggap berharga itu adalah waktu itu adalah beras. Nah, karena harganya yang mungkin nggak kondusif gitu ya, maka ada seseorang yang sangat unik pada waktu itu, namanya Munehisa Homa. Nah, ini dia disebut juga sebagai Bapak Candlestick. Kenapa dia disebutnya Bapak Candlestick? Karena dia mampu menganalisa ya keadaan pasar, kapan harga akan naik, kapan harga akan turun gitu. Sebenarnya yang dia lakukan adalah menjurnal, meriset kayak gimana. Tapi dari hasil pelajaran yang dia kembangin itu ternyata dia cukup sukses ya, dia punya aset uang, maksudnya bukan uang ya, di waktu itu kan bentuknya kan waktu itu masih bentuk barternya bentuk koin. Teman kan ke waktu itu koin mungkin kurang gitu dianggap sukses kayak gimana gitu. Jadi akhirnya yang dianggap berharga waktu itu adalah beras. Nah, dia tuh sukses sekali sampai dia sangat terkenal, sampai dia akhirnya membuat sebuah buku atau dia men-share ilmunya yang makanya kita bisa pelajari sama-sama. Oke, sekarang kita lanjut ya untuk materinya, langsung ini sedikit pendahuluan di depannya mengenai sejarah asal mulanya candle. Nah, kalau teman-teman sebenarnya masih bingung, ini sebenarnya kegunaannya dari candlestick itu apa? Yang pertama tuh, ini teknik yang paling sangat sederhana. Karena dari pembacaan candlestick itu, sebenarnya orang jadi gampang itu paham tren apa sebenarnya yang terjadi. Apakah tren itu sedang terjadi bullish atau naik, atau mungkin terjadi bearish, turun. Nah, kemudian setelah itu juga dari candlestick juga kita bisa baca keadaan market, kapan waktu yang tepat untuk bisa masuk ke pasar. Jadi istilahnya dari candlestick itu kita bisa dapat sinyal gitu. Nah, yang berikutnya ini teknik yang paling sangat mudah sebenarnya untuk kita bisa ngerti. Jadi kita nggak perlu belajar banyak macam-macam ilmu teknikal gitu ya. Bukan berarti ilmu teknikal yang lainnya tuh nggak bagus gitu ya, atau susah kayak gimana. Tapi ini adalah salah satu metode penunjang untuk kita bisa belajar dari awal bagaimana teknikal secara mudah yang bisa kita kuasain dulu. Nah, yang berikutnya dan yang menurut saya agak krusial gitu ya, dari pemahaman membaca candlestick itu kita bisa lihat kondisi pasarnya, psikologinya itu gimana. Jadi kita bisa tahu mana yang lebih mendominasi, apakah buyer atau seller gitu. Ini jadi penting karena dengan kita memahami psikologi pasar gitu ya, kita tuh nggak mudah untuk dipengaruhi oleh perkataan-perkataan orang atau berita-berita yang terjadi, karena kita sendiri yang melihat dari ininya. Nah, bentuk candlestick ini sebenarnya gini ya, saya tekan dulu ke teman-teman. Sebenarnya kalau kita lihat di market gitu ya, ada yang warnanya hijau, dan ada yang warnanya merah. Tapi nggak selalu ya, kalau candle bullish tuh harus warnanya harus hijau, atau candle bearish itu warnanya harus merah. Ya itu mah karena mungkin sekarang lebih banyak dipakai karena mungkin banyak orang menyebutnya, oh green market nih, marketnya lagi hijau kayak gimana, oh marketnya lagi berdarah kayak gimana. Sebenarnya dari sini kita bisa lihat dari candlenya, tapi beberapa platform tertentu gitu ya,
itu nggak selalu ngasih warnanya selalu hijau dan merah. Jadi candle-nya itu bisa misalnya yang bullish itu warnanya putih, yang bearish itu warnanya hitam. Bisa aja. Tapi nanti berikutnya kita lihatlah mana candle bullish, mana candle bearish. Nah, dari candle bullish nih kita lihat nih teman-teman. Itu ada namanya badan atau body candle ya. Kemudian kita teman-teman bisa lihat juga kalau di candle bullish itu ada harga penutup atau close price dan juga ada harga pembuka atau open price. Ya. Demikian juga sama untuk di candle bearish tuh harga pembukanya itu adalah di atas dan harga penutupnya close price itu ada di bawah. Nah, harga-harga itu yang membentuk bagian dari atau besarnya body dari badan candle itu ya. Kemudian berikutnya kita lihat ke candle bullish. Candle bullish ini dibentuk dari harga open yang lebih rendah daripada harga close. Kemudian ini artinya ini memberi informasi harga sedang bergerak naik pada kurun waktu tersebut. Ya. Oke, berikutnya sama juga candle bearish gitu ya. Dengan harga pembukanya itu di atas dan harga close-nya itu di bawah, ya. Nah, ini candle bearish itu sama kayak prinsipnya kayak candle bullish, itu dibentuk dari harga open yang lebih tinggi daripada harga close. Ya. Kemudian ini juga sifatnya adalah bisa memberi informasi harga yang akan bergerak turun pada kurun waktu tersebut. Nah, kita lihat lagi ini bentuk berikutnya adalah body, badan. Nah, badan ini itu gunanya adalah memberi informasi mengenai power atau dominasi. Ya, power itu adalah mengenai pihak yang sedang mendominasi pergerakan harga saat itu. Jadi semakin panjang itu bodinya, itu berarti keadaan pasar itu didominasi oleh misalnya Red Bull. Jadi keadaan pasar itu sedang didominasi oleh buyer. Sama juga kalau misalnya bearish, berarti bodinya panjang gitu, berarti yang sedang mendominasi pada saat itu adalah seller. Itu mudah sekali lah pokoknya untuk baca yang ini. Nah, bullish candle itu memberi informasi buyer yang lebih mendominasi pergerakan harga. Makanya candle-nya itu akan naik. Sementara kalau bearish candle itu memberi informasi seller yang lebih mendominasi pergerakan harga. Makanya candle-nya bergerak turun. Arahnya bergerak turun ke bawah. Nah, kita lihat langsung bentukannya di market ya. Ini saya ngambil yang dari salah satu exchanger gitu. Saya nggak bisa sebutin. Tapi ya udahlah, udah ke screenshot. Nah, ini contohnya salah satunya ya, teman-teman bisa lihat susunannya itu. Itu keadaan buyer yang mendominasi. Makanya itu trennya bergerak naik. Ya, kemudian berikutnya teman-teman bisa lihat itu ada susunan candle ke bawah, itu berarti sellernya yang mendominasi. Makanya bergerak turun. Nah, jadi yang seperti tadi saya bilang, semakin panjang atau semakin ya panjang bodinya itu semakin panjang, itu berarti hubungannya dengan dominasinya itu sendiri. Sedangkan kalau bodi pendek itu memberi informasi itu berarti dominasinya udah semakin melemah. Ya, jadi maksudnya kita teman-teman bisa lihat itu di candle 1, candle 2, candle 3 gitu. Itu kalau misalnya semakin pendek berarti dominasinya itu semakin lemah. Ya, kalau kebalikan misalnya makin lama makin panjang itu berarti dominasinya buyernya semakin besar gitu. Itunya. Nah, kita lihat lagi di market gitu ya. Coba lihat ini. Ini dari candle, ini nggak bisa dicoret ya. Oh, sorry. Nah, dari candle ini kita teman-teman lihat tuh.
Yang pertama itu terjadi naik terus gitu. Terus kemudian muncul candle bear kecil. Itu berarti sellernya itu udah mulai hadir. Berikutnya teman-teman bisa lihat itu candlenya makin lama makin ini berarti sellernya udah mendominasi itu. Kurang lebih kayak gitu. Ya. Kemudian ini mudah aja sebenarnya ya. Kalau misalnya kita belajar candlestick gitu ya. Ini ada macam-macam pola candlestick kalau misalnya teman-teman mau lihat. Yang pertama itu ya ini bentuk-bentuk. Teman-teman di sini nggak bisa lihat referensinya juga di internet gitu ya, macam-macam pola bentukan candle gitu. Sebenarnya kalau yang sejauh saya amatin tuh paling kuat tuh adalah morning star sama evening star. Tapi itu candle yang bentuk pola candle yang sangat jarang terjadi. Tapi biasanya yang saya pakai, sering saya gunakan untuk entry adalah yang ini. Ketika terjadi three black crows. Itu three black crows itu kebalikan dari three white soldiers. Ya, jadi candle 1, candle 2, candle 3 misalnya itu kita bicara soal three black crow ya. 1, 2, 3, candle keempat adalah koreksi. Ya, berlawanan dengan candle yang sebelum 1, 2, 3-nya. Nah, itu candle keempatnya koreksi, candle kelima kita bisa entry. Ya, atau kita entry di candle keempat, terus kita lihat di candle kelima. Nah, itu sebenarnya prinsipnya bisa dipakai kalau misalnya kita untuk invest ya. Tapi kalau untuk trading mungkin harus lebih ketat. Jadi kita harus manajemen dananya atau money managementnya juga harus bagus gitu, harus ada stop loss. Cuman kan masalahnya kan kalau kita di sini ngebahasnya adalah crypto spot ya. Jadi maksudnya di sini kita adalah posisinya sebagai investor, jadi nggak masalah sih. Tapi ini bisa membantu teman-teman untuk menentukan di mana posisi yang baik untuk entry. Ada satu lagi mungkin teman-teman harus paham gitu ya. Ini bentukan candle ini terbentuknya gimana? Kalau teman-teman lihat di chart gitu ya, ada ada 1 menit, ada 5 menit, ada 10 menit, ya. Kemudian ada 15, ada 30 menit, ada 1 jam, ada 4 jam. Nah, saya jelasin sedikit gini ya teman-teman ya. 1 menit adalah setiap 1 menit terbentuk 1 candle. 5 menit, setiap 5 menit ya terbentuk 1 candle. Gimana ceritanya? Jadi tiap 5 menit itu terdiri dari 5 candle 1 menit. Itu terjadi bentukan candle menit kelima tuh kayak gimana? Sama halnya dengan candle ke 15. Maksudnya time frame 15. Time frame 15 itu 1 candle kan itu terbentuk dari 3 candle di 5 menit. Atau terbentuk dari pola candle 15 candle dalam 1 menit. Ya, kurang lebih gitu. Nanti menghasilkan candle 15 menit 15 itu bagaimana gitu. Prinsipnya gitu. Sesimpel itu dan semudah itu sebenarnya candlestick. Ya. Ini candle pola-pola bullish yang teman-teman mungkin bisa lihat ya. Itu bisa literasinya banyak di internet gitu ya. Teman-teman kalau misalnya gambar ini kurang jelas, teman-teman bisa lihat lagi di internet ya. Demikian juga ini pola pola bearish. Kalau tadi pola bullish, ini pola bearish. Ada banyak sekali bentukan ini sama. Saya menggunakannya three black crows untuk masuk ya ininya. Nah, berikutnya ini kurang lebih yang bisa saya jelasin yaitu sekarang kita masuk ke studi case. Studi case-nya dulu ya. Kita masuk sekarang kita oke. Teman-teman bisa lihat ya, ini chart BTC. Bang Alvin,
Bang Deddy, kalau misalnya mungkin ada teman-teman masih ada yang mau nanya, mungkin boleh ya, sekarang kita udah masuk ke studi case gitu. Oke, berarti Nah study ini, case ini kita bisa sambil nanya gitu ya. iya ya. Oke. Nah ini teman-teman perhatiin ya, ini BTC USDT. Ini time frame yang saya pakai itu adalah 1 hari. Berarti dalam 1 hari ini, dalam 1 hari membentuk satu pola candle. Oke. Nah ini candlenya teman-teman bisa lihat ini bentuknya doji ya. Kalau teman-teman lihat ini dari pergerakannya ya, ini candlenya candle bullish gini. Saya tempatkan di sini kotak sebenarnya adalah batas support sebenarnya. Bang, mau Teman-teman nanya dulu sebenarnya Bang. bisa. Oh iya, sok. Iya, iya boleh. Kenapa Silakan. harus time frame-nya 1 hari? Kenapa? Harus 1 day? Oh iya. Oh iya. Gini, sebenarnya karena kita adalah eh, se- jadi maksudnya kalau saya kan posisinya adalah sebagai investor bukan trader gitu ya. Jadi Hmm. saya memilih melihat apa candlenya itu bukan yang 1 menit, tapi saya ngelihatnya candlenya 1 hari karena satu pola candle 1 hari selama 30 itu akan bentuk satu pola candle dalam time frame 1 bulan itu itu. Terus ini Tapi tadi kalau misalnya oke, lanjut dulu. Tadi gimana? hmm, Tadi udah ngerti sih maksudnya kalau investor kan 1 day lah gitu ininya ya, time frame-nya. Terus tadi ini hmm. ngebentuk pola bullish apa doji ya? Ya, ya ini doji ya. Jadi Tahunnya dari maksudnya mana, Bang? Gua bingung sih. oke. Saya gedein dulu ya ini ya. Ah, Ini gedein Di ini. mana Oh lihat ya, dojinya gedein itu di 40. mana gitu. Nah, ini teman-teman bisa lihat gak ini? Udah saya gedein ini. Ya. Ini biasanya kan teman-teman lihat nih. Ini masih ada body body candle-nya masih ada nih. Badan candle-nya masih ada. Ya Ah, kan? ya. Nah, ini bentuknya badan candle-nya nggak ada, hampir nggak ada. Oh, Garis gitu. Itu namanya doji oh. gitu. Yang Nih ya. bodinya tuh kosong gitu ya, udah dikit banget gitu ya. Iya. Iya, yang bodinya apa garis gitu itu Oke, namanya oke, doji. oke, oke, oke. Oke. Nah, teman-teman nih pasti banyak yang apa banyak dengar kabar, waduh ini apa BTC-nya turun ini gimana gitu, kayak gimana gitu. Nah, ini sebenarnya teman-teman bisa nggak usah panik, teman-teman sendiri bisa lihat ya pola-pola candle yang terbentuk ini sebenarnya hanya terjadi koreksi. Karena trennya kalau teman-teman bisa lihat gitu ya, ini kalau dari bawah tuh teman-teman bisa lihat tuh, ini trennya masih tren naik, ini tren kuat gitu. Nah, kalau teman-teman mau lebih lebih tekun lagi gitu, teman-teman sendiri bisa hitung sebenarnya jumlah candle apa bullish sama candle bearish-nya itu banyak mana gitu. Itu artinya keadaannya trennya sedang lebih condong kemana, ke bearish atau ke bullish gitu. Nah, kalau saya lihat sekilas pandang gitu, mas sebenarnya candle hijaunya masih lebih banyak sebenarnya daripada candle candle bearish-nya gitu. Nah, ini kalau misalnya teman-teman mau mau belajar paham, maksudnya mau belajar sedikit mengenai candlestick juga, teman-teman bisa nentuin sebenarnya batas support sama batas resisten. Batas support itu dimaksud adalah batas terakhir. Nah, ini yang saya tarik garis bawah tuh. Ya, yang di sini nih, garis ini adalah support, teman-teman. Ya. Nah, yang disebut garis apa resisten tuh batas atas gitu. Nah, resisten tuh teman-teman bisa lihat nih. Ini resisten. Ya, ini. Tuh, ini resisten. Ini resisten juga. Sorry. Nah, ini resisten berikutnya. Nah, ini resisten berikutnya. Ya. Nah, ini batas support. Nah, ternyata waktu kemarin itu support yang ini yang awal itu udah ditembus teman-teman tuh. Nah, ini kan tembusnya badan candle nih. Ya, makanya terjadi koreksi harganya. Tapi di sini masih ada support berikutnya. Kalau support ini ditembus gitu ya, dia kan misalnya sellernya masih dominasi, dia kan pasti uji ke support berikutnya di sini. Gitu. Ya.
Jadi ini sebenarnya bisa teman-teman pakai juga tanpa harus mengerti pola bentukan candle. Teman-teman bisa ngelihat sendiri kalau bisa nentuin dari garis support sama garis resisten, teman-teman enak entry di mana gitu. Ini mengenai BTC ya. Prinsipnya hampir sama lah kalau misalnya dengan apa teman-teman kalau pikir time frame 1 hari kelamaan, saya sih nyaranin teman-teman bisa lihat di time frame yang 4 jam atau minimal 1 jam lah, karena kan kita nggak nyimpen apa koin sekarang apa beli besok jual kayak gimana, kita kan pasti mikir long termnya bagaimana gitu. Jadi semakin lama time frame-nya itu pasti semakin akurat presisi yang kita inginkan, itunya posisi yang entry yang kita inginkan lebih tepat gitu. Oke, ini mengenai BTC saya pikir cukup jelas ya. Jadi maksudnya teman-teman bisa lihat ini keadaan marketnya sekarang ya, BTC sekarang lagi koreksi lah ininya ya. Jadi kalau teman-teman dengar di berita-berita sana ada banyak yang feud kayak gimana, setidaknya teman-teman kalau misalnya udah bisa paham mengenai pola-pola candle kayak gimana, teman-teman nggak ikut panik, teman-teman bisa bikin analisis sendirilah ininya. Oke. Ini dari BTC, mungkin teman-teman masih ada yang ditanyain nggak sebelum saya lanjut ke chart yang lain? Ayo silakan yang mau nanya, silakan. Jadi kalau sekarang resisten yang paling dekat berapa, Bang? Kalau saya lihat resistennya itu cukup jauh ya. Yang pertama ini kalau misalnya dia di sini ternyata gagal tembus, dia naik ke atas gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat sini resistennya ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini itu kalau misalnya bentuk U kayak gini ya, itu adalah wave ya, wave ini. Ya. Jadi resistennya yang paling dekat yang sini menurut saya. Di berapa ini 60 lah ya. 592.402 lah gitu, kurang lebih. Jadi misalkan ntar ada hijau, misalkan besok hijau. Kalau sebelum 60 mah belum nge-break yang itu kan, belum nge-break resistennya ya. Teman-teman sebenarnya bisa lihat tuh. Ini tadi kan candle ini kan doji. Ya, sekarang lihat tuh, teman-teman bisa lihat nih, saya gedein ya. Tadi sekarang mulai ya hijau ya. Sekarang merah lagi, tadi mulai ada badan hijau. Berarti itu kalau misalnya itu benar mulai hijau gitu ya, berarti udah mulai muncul bayarnya udah mulai muncul ya. Tapi kalau disebut bayar mendominasi ya kita harus handle bayarnya itu harus tembus ke resistennya gitu ya. Itu intinya mas sebenarnya. Tadi sempat muncul di sini nih. Ya, tapi kalau teman-teman baca chart gitu ya, setidaknya yang candle terakhir ini itu diabaikan dulu, teman-teman lihat bentuk yang satu ini aja semuanya. Yang candle terakhir diabaikan ya, candle terakhir diabaikan tuh maksudnya kalau kita mau entry ini bagus gak nih. Nah, kita misalnya ngelihat ini belum muncul. Bisa masuk, cuman agak beresiko gitu. Beresikonya kenapa? Bisa jadi kalau misalnya ini resisten ini ditembusnya tuh maksudnya dengan body candle atau badan candle itu valid, berarti turun ketika itu candlenya udah selesai. Tapi kalau misalnya tembusnya itu cuman seperti kayak ini aja nih, teman-teman lihat ya. Ini tembusnya teman-teman kalau lihat ini cuma tembus garis nih, ekor tail ya. Itu belum akurat itu. Tembusan kayak gitu belum akurat. Tembusan yang akurat, batas supportnya itu harus ditembus dengan badan candle itu ya. Ada mungkin teman-teman yang mau tanya? Bang, saya mau tanya bang. Iya. Itu kalau kita tarik garis support atau resisten itu ya, itu boleh garis lurus atau harus dari puncak ke puncak gitu, atau dari bottom ke bottom, atau boleh cuma lurus gini aja? Lurus aja boleh gitu. Cuman saya tarik garis miring itu tuh sebenarnya karena saya ngelihat itu
harga bentukan jadi nentuin batas support sama resisten juga bisa pakai garis miring, tapi yang paling mudah tuh sebenarnya ya paling garis lurus aja sebenarnya. Mungkin nanti berikutnya ya, maksudnya berikutnya materi berikutnya mungkin kalau misalnya mungkin mungkin dengan teknik analisis lain mungkin apa ya, Elliot atau apa gitu, mungkin itu bisa saya jelasin lebih detail mengenai yang garis miring ini. Kebetulan tadi saya iseng gambar aja gitu. Oke. Karena bentuknya kalau saya lihat ini teh sebenarnya kayak apa ya, kayak ascending ya itunya. Ini gimana nih berhenti? Oh. Bang Edo, ini by the way mau habis ya. Ntar kalau keputus, ntar saya kasih link lagi ya. Oke, sip. Ya, lanjut aja. Tapi kalau keputus, ntar saya kasih link. Bang, nanya Bang. Iya. Bang, kalau analisa teknik tadi dengan ya saya kan nggak banyak menguasai teknik ya, cuman saya biasanya pakai Bollinger tuh sesensitif apa Bang? Analisa tadi dengan Bollinger itu. Bollinger itu salah satu indikator alat bantu juga ya. Sama seperti kayak moving average. Cuman Bollinger itu kita bisa lihat itu kalau misalnya udah tembus di garis yang di atas yang melengkung, berarti itu akan turun. Tapi begitu tembus di dalam itunya garis bawah gitu ya, berarti akan naik gitu. Sebenarnya sama aja sebenarnya kayak indikator yang lain, cuman itu lebih mudah mungkin buat teman-teman yang paham belum terlalu paham mengenai tren gimana cara bacanya gitu. Itu lebih mudah sih pakai Bollinger sebenarnya ya. Itu jadi kalau misalnya kata saya sih sebenarnya materi Bollinger itu cukup kompleks ya, cukup banyak yang harus dikupas, karena jujur saya sendiri juga pakai sih sebenarnya Bollinger. Karena kalau saya lebih suka Bollinger daripada moving average ya. Itu secara mudahnya gitu sih sebenarnya mah. Ya, mungkin ada teman-teman lagi yang mungkin ada yang belum paham atau mau ditanyain, boleh? Enggak ya? Ini udah Saya habis lanjut ke waktunya, Bang. Kita lanjut ntar ya. Oh iya oke. Udah Oke, mau sip. 10 Ya. menit ya, Sal. Oke, siap.